Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anggi Faria Fatin dengan NIM 220503143, Anggita Marito Sialagan dengan NIM 220503144, Arsya Resanto dengan NIM 220503145, Aurin Keke Nasution dengan NIM 220503146, Azahra Araman Putri dengan NIM 220503148, Belinda Nora dengan NIM 220503149, dan yang terakhir Benaya Naraterian dengan NIM 220503150. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang telah ditetapkan dan dibayar sebagaimana mestinya. Nah, gaji juga sering diidentikan dengan upah. Anggapan ini mungkin benar karena upah dan gaji merupakan balas jasa atas jasa yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja. Namun, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan loh. Menurut Miss Wonger, gaji biasanya untuk pembayaran atas jasa manajerian, administratif, dan jasa-jasa yang sama. Sedangkan menurut Mulyadi, gaji umumnya merupakan pembayaran atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan upah nominal dan upah real menurut Sadono Sukimo. Yang pertama, tentang upah nominal atau upah uang. Upah nominal adalah sejumlah uang yang diterima pekerja dari pemberi kerja sebagai pembayaran atas kerja mental dan fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah nominal juga dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada orang-orang atas apa yang telah mereka lakukan dalam nominal real. Contoh dari upah nominal yaitu gaji pekerja dibayar sebesar 2 juta tunai. Yang kedua ada upah real. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Nah, upah real juga dapat diartikan sebagai hadiah yang diberikan kepada orang-orang untuk apa yang mereka lakukan, di mana hadiah itu sesuai dengan harga barang. Contoh dari upah real yaitu pekerja dibayar sebesar 2 juta dalam bentuk barang. Kemudian, apa sih hubungan antara produktivitas dan upah? Nah, produktivitas dan pemberian upah memiliki hubungan yang erat, di mana ketika seorang pekerja bekerja secara produktif, sehingga memberikan kontribusi besar pada perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang besar, maka sudah selayaknya perusahaan memberikan penghargaan. Namun akan berlaku sebaliknya. Lalu apa aja sih sumber-sumber kenaikan produktivitas? Produktivitas dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah 1. Kemajuan teknologi memproduksi, yang kedua, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, dan yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, pemberian upah kepada para pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu, yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia, di mana semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, maka nilai upah akan menurun. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja terlalu sedikit di bawah permintaan, secara otomatis upah akan dinaikkan.
Yang kedua, ada kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Pemberian upah baru dapat dilakukan ketika telah disetujui baik dari pihak penerima yaitu pekerja dan juga pihak yang memberi yaitu perusahaan, di mana upah biasanya telah disepakati di awal perjanjian. Yang terakhir ada kebijakan dari pemerintah. Nah, pada tahap ini setiap gaji atau upah telah diatur oleh pemerintah, terutama pada bagian nilai minimal yang bisa didapat oleh seorang pekerja. Biasanya pemerintah telah mengatur beberapa jumlah minimal gaji yang bisa diterima oleh seorang pekerja dan di setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional. Berikut ini merupakan kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kebijakan pengupahan meliputi yang pertama upah minimum, yang kedua struktur dan skala upah, yang ketiga upah kerja lembur, yang keempat, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Yang kelima, bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah. Dan yang terakhir yaitu upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Berikut merupakan cuplikan video yang terjadi di beberapa provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten pada tahun 2022, di mana para pekerja atau buruh menuntut revisi upah minimum yang sebelumnya sudah diatur. Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di Jawa Barat turun ke jalan dan terpusat di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini untuk mengawal penetapan upah minimum kota kabupaten atau UMK yang akan diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Buruh juga meminta Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan upah di atas upah minimum tahun 2022 atau menetapkan kembali upah minimum sektoral kabupaten kota. Menurut buruh, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar kenaikan upah minimum. Aksi demo buruh terjadi di depan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B, tepatnya di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani pada Rabu 5 Januari 2022. Demo buruh ini menuntut revisi UMK 2022. Pendemo ini juga sempat membakar ban menjelang sore hari pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Mereka kecewa karena tidak kunjung ditemui oleh Gubernur Banten Wahidin Halim atas desakan revisi upah minimum kabupaten 2022. Berikut merupakan video pemberitahuan mulai berlakunya upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Ida berharap penyesuaian perhitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi yang berkembang. Dalam aturan terbaru disebutkan bahwa upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Selanjutnya, adapun prinsip kebijakan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip kebijakan pengupahan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang diatur pada pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021. Yang kedua,
Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang diatur pada pasal 88A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Adapun dasar dalam penetapan upah. Berdasarkan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan satuan waktu, yang diatur pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Yang kedua, upah harian, yang diatur pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dan yang terakhir ada upah bulanan, yang diatur pada pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah? Pekerjaan memiliki kategori yang berbeda satu sama lain. Terdapat perbedaan profesi dan tingkatan pekerjaan yang akan membedakan jumlah upah yang diterima oleh para pekerjanya. Wujud perbedaan upah yang signifikan di antara tenaga kerja dilandasi oleh faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua yaitu perbedaan corak pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, pertimbangan non-keuangan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu umur, pengalaman tenaga kerja, jumlah kepemilikan anak, dan status perkawinan. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu upah real biasanya diberikan kepada tenaga kerja tergantung produktivitas pekerja tersebut dalam suatu perusahaan. Data mengenai upah terutama di negara maju menunjukkan adanya hubungan antara upah dengan produktivitas pekerja. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara golongan-golongan pekerja meliputi perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, perbedaan dalam jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, dan yang terakhir ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Sekian video animasi pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton.